Ternyata Pak Fuad melakukan persegian tikus ngepet ya? Iya, gak nyangka. Makanya akibatnya rumahnya kebakaran tuh. Lu tua ngerumpi aja lu. Kagak bener kalau orang udah kagak ada lu rumpiin, ngaco aja. Mendingan doa biar ibadahnya diterima. Pok, udah Pok, jangan terus-terusan meratapi kepergian si Fuad. Kasihan tuh arwahnya, ntar kagak tenang, ya? Iya, Pok. Kalau orang meninggal itu nggak boleh diratapi, Pok. Iya. Ntar gini-gini. Bagus, gini. Udah berapa kali aneh bilang, kalau cari rezeki itu yang halal dengan cara kerja keras. Jangan pernah minta sama yang goib. Itu namanya syirik. Dan syirik, dosa yang nggak diampuni nama Allah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekarang kita doain sama-sama ya. Ya. Itat. Iya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, Amin. hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'ama wa yukafi majina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama jambalkan wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mas Dodi mau apa? Mas Dodi jangan. Lepas! Mas Dodi kenapa ambil cincin aku? Aku lagi butuh duit. Aku mau jual cincin ini. Mas, Lepas. jangan Mas. Mas kan udah jual cincin Mas untuk judi. Jangan jual cincin aku juga Mas. Kamu tuh ngapain sih ngotot banget, ha? Lihat deh, cincinku juga udah nggak ada, udah aku jual. Udah nggak ada sepasang. Lepas nggak? Ih, jangan Mas. Mas ini cincin satu-satunya aku mau. Bangun! Bangun kamu! Bangun! Aku mau Mas. Lepas! Mas tidak banget. Ah, ini lagi mereka. Mas, jangan Mas. Jangan Lepas. sakiti Ulfa Mas. Adik! Buka pintunya, Adik! Adik! Bayar utang lo! Ibu. Mana bayarannya? Jangan ingkar lo ya. Lu tahu kan kalau lu ingkar. Lepas dulu, lepas! Mas, ini cincin Lepas. satu-satunya aku mohon Mas. Jangan Mas. Mas. Gue pengen pakai cincin ini. Cincin sekecil ini Mana cukup? tapi ya gua ambil cincin ini 2 hari lagi gua bakal balik ke sini dan lu harus bayar sisa. Ingat lo ya. Mas di mana sih? Kalau kalian nggak bisa bantu aku, nggak usah ikut sini. Iya Mas. Caranya. Aku harus gimana sekarang? Balik ke rumah. Nggak mungkin aku balik ke rumah, aku bisa ditagih sama mereka. Aku nggak mungkin pulang kalau nggak bawa duit. Bisa mampus aku ditagih penagih utang itu. Aku harus sembunyi dari mereka. Aku harus punya duit banyak dalam waktu yang singkat. Tapi gimana ya?
Jangan-jangan ini makam yang kau dengar dulu. Ada kabar dulu ada makam di tengah hutan seorang dukun yang jahat. Dia nggak ragu melukai orang. Apa ini ya makamnya? Aneh. Dodi, Siapa kamu? panggil aku Nyai Beringin. Nyai. Dodi, kamu sedang bingung kan? Aku bisa melenyapkan kebingunganmu. Aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Uang, harta. Kamu bingung gimana bayar hutang kan? Aku bisa berikan semua itu, Dodi. Hanya dengan 2 syarat. Kamu harus merawat seekor kucing hitamku. Dan kamu harus tidur dengan seekor kucing hitamku. Kedua, kamu harus menumbalkan anak perempuan kamu untuk menunggu makam tua ini. Setelah itu bisa kamu semua dapatkan. Apakah kamu sanggup atau tidak? Saya sanggup, Nyai. Saya sanggup melaksanakan semua itu. Kucing. Ini persis yang dibilang Nyai di mimpiku tadi. Jadi itu bukan mimpi biasa. Aku siap, Nyai. Aku siap melakukan apa aja. Yang penting aku kaya raya, Nyai. Pulanglah, Dodi. Anak istrimu sudah menunggumu. Mulai saat ini engkau menjadi abdiku. Apapun yang engkau inginkan, aku akan kabulkan. Tapi ingat, sekali saja engkau menyanyiakan kucing itu, aku akan mengambil nyawamu. Iya, Nyai. Aku akan merawat kucing ini seperti aku merawat diriku sendiri. Nyai! Nyai, tunggu, Nyai! Nyai! Jangan ditaruh di atas dong. Itu kan tomat. Nanti bisa banyak itu tomatnya. Mestinya kamu tuh tahu. Dikasih tahu aja kali nggak usah marah-marah. Aku nggak tahu. Bukan apa, kalau kayak gini aku bisa rugi. Kamu, lu. Kalau tahu juga nggak mungkin aku lakuin. Ya jangan diulangi lagi. Harusnya kamu tuh lebih pinter caranya gimana sayur-sayuran harus ditaruh di mana, ditempatin yang mana. Ini namanya tomat ditaruh kayak gitu nanti bisa banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mau beli sayur, Mbak? Aku nggak mau beli apa-apa. Maaf ya aku ganggu. Aku kesini mau minta tolong. Aku butuh banget pekerjaan. Boleh nggak kalau misalkan aku bantu kerja di sini? Bukan apa, aku sih pengen aja bantu. Tapi ini aja pegawai belum tentu aku bisa gaji dan aku gak bisa gaji. Tapi nggak apa-apa kok, aku kerja di sini magang aja. Jadi untuk hidup aku dari uang tips aja. Beneran nggak apa-apa. Boleh ya aku bantuin kamu? Uang tips? Serius? Dibayar pakai uang tips? Iya, nggak apa-apa kok. Boleh ya, aku minta tolong banget sama kamu. Oh iya udah, boleh kalau gitu, Mbak.
Aduh, gawat nih. Bisa-bisa penyamaran gue terbongkar. Makasih ya. Sini. Itu apa sih? Kamu bilang nggak ada dana, tapi kenapa kamu terima dia? Terus ntar bayarnya gimana? Tadi kan dia bilang kan dia mau dibayar pakai uang tips. Ya udah pakai uang tips aja. Ya hitung-hitung kan nolong orang. Kau bilang tips. Kamu kira ini restoran? Ini tuh pasar. Kamu tuh kalau ngambil keputusan tuh coba diskusi dulu, jangan ambil keputusan sendiri, bisa? Ngapain harus diskusi sama kamu? Hah? Keputusan aku. Lupa. Ayo Mbak, kerja. Iya. Bu, Bapak kemana sih? Kok udah 2 hari nggak pulang-pulang ya? Ibu juga nggak tahu, Fa. Bapak nggak bilang apa-apa sama ibu. Ibu juga khawatir banget sama bapak. Dodi, keluar lu. Saatnya lu bayar utang. Dodi, jangan pura-pura budak lu ya. Gimana ini, Bu? Gak apa-apa, sayang. Buka lu. Kalau nggak gue dobrak pintunya. Ibu gimana, Ibu? Ada. Mana suami lu? Jangan lu berdua! Dia harus bayar utang di hari ini. Lu sembunyiin kan? Hah? Mas, tapi saya nggak ngerti. Tenang, nak. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Alasan mulu lu ya? Hah? Enggak, saya nggak tahu, Mas. Hah? Ulfa, Ada apa, Pak? sini Bapak ngomong. Sini lah. Ulfa! Kamu tuh ya. Ulfa! Ajak ngomong. Ayo. Bapak mau ngomong sama kamu kabur lagi. Ampun, Sopan kamu ya. Ampun. Ulfa! Bapak tuh mau ngomong sama kamu. Bapak, Bapak nggak salah. Bapak jangan dijauh, Bapak. Diam kamu. Ikut. Diam kamu. Bapak jangan siksa aku, Pak. Diam. Bapak. Sini tangannya. Bapak. Diam. Lepasin, Pak. Bapak. Diam kamu di sini. Aku harus bawa dulu kucing itu ke sini. Baru aku akan kaya raya. Mana tuh kucing? Jangan dia hilang lagi. Gue bisa batal kaya, bisa mampus gue. Meong! Itu dia tuh. Kenapa mulutnya berdarah ya? Ulfa, kamu di mana, Nak? Ulfa! Astagfirullahaladzim. Ulfa. Dia udah meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaudah, kita harus ke situ Mumtaz cepatnya. Ayo. Terima kasih, Pak. Tolong bantu saya cari Ulfa, Pak. Ayo, kita cari. Ulfa! Bu. Kita menemukan Ulfa meninggal dunia, Bu. Apa? Meninggal? Iya, Bu. Di mana, Pak? Antarin saya, Pak. Di mana? Di dalam hutan, Bu. Ayo kita ke sana, Bu. Ulfa! Pak, tolong kembali ke sana, Pak! Ulfa! Bu Mita, maaf. Suami Ibu di mana? Suami saya udah pulang, Pak. Saya nggak tahu dia di mana. Yaudah kalau gitu, saya sama Pas TV akan cari Pak Dodi. Kalian tolong bantu Bu Mita ya. Iya. Baik, Pak. Ayo, Pak. Pak, tolong angkat anak saya, Pak. Mari, Bu. Mari. Atas. Mama sayang, jangan tinggalin ibu, nak. Bangun sayang. Kenapa jadi begini? Suaminya Bu Mita kemana ya? Katanya sudah beberapa hari ini nggak ada di rumah. Dia kan laki-laki nggak bertanggung jawab. Kerjaannya itu judi mulu. Masa sih? Iya. Ini ngomong-ngomong si Nadine kemana belum kemari? Tadi gue lihat dia masih di pasar. Iya belum sempet. Kan tadi langsung kemari, langsung beres-beres bantuin. Tapi tadi Ayah udah titip pesan sama Bimina. Kalau ketemu Nadine, suruh mari langsung gitu. Ya udah dah kalau gitu. Ya udah. Ya udah, Be. Ya. Biar aku aja yang sampein ke Nadine. Sekalian aku mau ke kuburan untuk menggali kuburannya Ulfa. Iya dah. Iya.